Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Walis Arya Dharma. Saya Adam Nur Wicaksono. Saya Diva Penamadi Lubis. Saya Abdul Aziz. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang teori dan praktikum dari dasar pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Darmanta Sukriyanto. Sebelum kita memulai dari presentasi, izinkan kami untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yan'a abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la inna lam yantahi lanas fa'ambi nasiyatin kazibatin khadiyah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti wasjud wa qatarib. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walis Arya Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal daripada coding yang telah kami buat, yaitu tentang session. Nah, daripada session ini, sebelum kita masuk ke session itu, kita harus tahu apa itu session. Seperti itu. Session itu adalah sebuah variabel yang apabila tidak ada variabel session tersebut, maka user itu tidak dapat mengakses halaman tertentu. Nah, jadi itu pengertian session. Jadi session di sini kita contohkan sebagai from login. Nah, from login. Kita masuk ke file out. Nah, di sini terdapat dua file, yaitu ada index dan ada proses login PHP. Di dalam kita masuk ke index PHP dahulu. Di sini kita koneksikan ke dalam base URL. Apa itu base URL? Yang memanggil daripada localhost yang telah kita konekkan dalam SAMPP, agar daripada data PHP yang kita buat itu dapat terbaca oleh Chrome tersebut. Seperti ini. Kita masukkan from login. Nah, seperti ini ya. Di sini terdapat HTML. Nah, di sini terdapat meta. Di sini terdapatlah beberapa daripada template bootstrap yang telah kita download kemarin. Nah, tidak lupa juga dikonekkan ke dalam base URL agar terbaca dari localhost yang kita koneksikan ke dalam SAMPP. Nah, di sini juga terdapat beberapa daripada elemen-elemen dari bootstrap. Ada HTTP content, ada call XL, ada card body, ada row, ada call, ada text center, dan yang lainnya. Di sini terdapat from login untuk menampilkan daripada bacaan dari login tersebut. Nah, ini dia. Di sini terdapat close from class user dan actionnya itu proses login.php.
Ini dia proses login untuk PHP. Kita koneksikan ke dalam proses login untuk PHP. Dan metodenya itu post. Nanti akan dipanggil daripada variabel post tersebut. Sini terdapat dua input. Ada input satu dan input dua. Input satu ini ada tab text dan name-nya itu username. Dan di input 2 ini ada input type itu password dan name-nya itu password juga. Jadi apa fungsi dari username dari name tersebut, dari name ini? Jadi name ini adalah sebuah variabel yang akan kita panggil ke dalam proses login tersebut. Nah, seperti itu. Di sini ada button. Button ini adalah tombol untuk ini. Untuk masuk dalam login ini. Itu button. BTN primary, BTN user, BTN log, BTN block. Ini daripada nama untuk memanggil dari warna dari button yang akan kita buat. Di sini ada tutup from, tutup HR, dan yang lainnya. Di sini tidak lupa juga ada template dari Bootstrap juga yang berupa script dan kita koneksikan ke dalam localhost dalam base URL yang akan memanggil localhost daripada yang telah kita konekkan dalam submit. Kita masuk ke yang kedua itu proses login. Dimulai dengan sintak PHP. Kita memanggil sintak PHP karena kita menggunakan sintak PHP. Di sini kita mulai dengan session start. Variabel session start ini untuk memulai daripada session tersebut. Nah, jadi dimulai dengan session start, harus dengan session start. Jika tidak maka tidak akan terbaca. Nah, harus kita koneksikan ke dalam dua ini, yaitu ada koneksi PHP dan head PHP. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, name terdapat dua input dengan name yang telah kita buat. Name pertama itu ada username, name kedua itu ada password. Di sini kita panggil dari name tersebut. Name pertama itu ada username. Nah, name pertama itu ada username dan name kedua itu ada password. Ada password. Nah, ada password. Jadi di sini ada password dan metode yang saya bilang tadi, metode post ini kita panggil ke dalam post ini agar terbaca daripada di halaman indeksnya. Jadi ketika tidak kita buat, maka di halaman kedua tidak akan terbaca. Di sini ada SQL query memanggil query daripada yang telah akan kita buat, yang akan kita tambahkan ke dalam tabel nanti. Di sini ada select all from table user 01. Jadi dari table user. Nah, dari table user yang telah kita buat. Ini DB project. Nah, ini dari table user 01. Jadi kita memilih dari situ. Dan where username, di sini memanggil username daripada yang akan kita masukkan tadi. Nah, jadi kita akan memasukkan username dan password kan. Dan kita hanya memanggil username dan password juga karena yang kita masukkan hanya dua itu. Username 01, di sini ada variabel username. Yang telah kita tambah tadi, di sini ada password 01 dan di sini ada variabel password yang telah kita buat name-nya tadi dalam indeks PHP tadi. Dan di sini limit 1 karena kita hanya memasukkan satu daripada username dan password yang kita masuk nanti. Di sini ada execute daripada SQL yang akan kita buat nanti SQL tersebut panggilan. Di sini ada if jumlah daripada 0 row SQL episode SQL. Di sini yang kita akan memanggil variable session. Dari mana? Asal dari editor dan editor. Editor ini itu nama daripada name yang telah kita buat. Dan row ini terdapat dari variabel daripada yang ada dalam database. Nah, ID user, nama 071, username, dan yang lain sebagainya. Jadi terdapat sini ID user, nama 071, dan lainnya. Nah, jadi kita memanggil ini agar nanti kita kan sudah terhubung ke dalam table user, agar bisa masuk ke dalam situ. Di sini echo membaca script
window location yang akan meletakkan kita ke dalam HTTP location project web. Jadi maksudnya itu ketika kita memasukkan data yang benar, maka kita akan masuk ke location tersebut. Contoh, nah, localhost project web 001, localhost project web 001. Nah, itu ketika kita benar memasukkan dari data tersebut. Nah, jadi seperti itu. Di bawahnya itu ada else. Membaca, di sini terdapat elemen-elemen daripada bootstrap. Nah, jadi penjelasan sini H4 class text gender. Jadi ketika kita memasukkan username dan password yang salah, maka kita akan pergi ke halaman yang salah. Nah, jadi tidak ke halaman dashboard daripada form yang telah kita buat. Dan sistem itu menampilkan pesan username dan atau password salah. Dan kita diperintahkan oleh sistem untuk silahkan kembali ke form login. Jadi kita akan kembali ke form login dan kita harus memasukkan username dan password yang benar. Nah, jadi seperti itu. Dan kita akan dikembalikan ke form login. Nah, form login itu kan tadi namanya index PHP. Kita akan dikembalikan ke situ. Sebagai contoh, kita akan memasukkan username dan password salah. Jadi perlu diketahui username dan password tersebut itu terdapat di sini di data user dan kita memanggil username tersebut dan memanggil password. Jadi selain daripada tiga ini, maka kita akan salah. Contoh, ini kita memanggil daripada yang salah ya. Nah, kita akan tampil ke halaman ini. Username dan password salah, silahkan kembali login dan masukkan password yang salah. Dan kita klik kembali. Nah, maka kita akan kembali ke login karena kita telah terhubung dengan akhir ini. Nah, ya, index PHP karena nama tadi index PHP, guys. Jadi kita akan kembali tersebut. Nah, di sini ada button dari kembali yang salah tadi, dan di sini ada penutup daripada index PHP. Jadi intinya itu session itu adalah sebuah variabel seperti saya jelaskan di awal tadi, sebuah variabel yang apabila tidak ada variable session maka user tidak akan bisa masuk ke halaman tertentu, ke sebuah halaman tertentu. Jadi itulah pengertian singkat dari session. Jadi contoh saya kita masukkan data yang benar dan kita perginya akan ke dashboard. Nah, kita akan pergi ke halaman yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari session dan akan dilanjutkan penjelasan-penjelasan lainnya oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang tadi, yaitu saya bagian data user. Pertama kita login dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Oke, di user itu terdapat ini contoh CRUD-nya. Begini juga contoh database table user, yaitu terdapat ID user, nama user, username, password, foto. Untuk codingannya, kita mulai untuk codingan untuk tampilan ini kita mulai ini dia. Untuk nomor tuh nomor ini, nomor, nama, username, password, foto, dan aksi. Nomor, nama, username. Nah, untuk codingan nomor supaya dia otomatis nambah satu tuh ini nomor, habis itu nomor plus ini dia supaya kalau misalnya kita tambah dia otomatis nambah satu, nggak ngambil dari database ini. Di sini kan ada user, pasti nomor dia beda. Habis itu untuk mengambil nama yang ada di database ini tadi, nah kita bikin ini harus sama yang ada di database. Nama 071, nama 071. Nah ini harus sama. Sedangkan untuk operasi file sendiri ini beda. Dia tetap sama sih sebenarnya, tetap ini harus sama dengan yang di sini.
foto juga kan sama, cuman untuk prosesnya beda. Dia prosesnya harus membaca lokasi foto dulu, baru membaca namanya juga. Nah, baru dia nanti tersimpan di database. Apa nama fotonya tadi itu? Nah, nama foto. Ya, dia membaca type dulu, membaca type foto. Tipe fotonya dibaca. Habis itu dipindahkan ke lokasi tersendiri, lalu mencatat nama foto tadi. Kita coba ya, kita coba tambah user dulu. Di tambah user ini juga ada validasi tadi. Nih, validasi. Validasi ini gunanya kalau misalnya data nggak input, dia ada komentar. Kita coba ya, nama user Balsa Arya, username Balsa 12, password 12345. Kalau misalnya tadi nggak diisi, dia validasi itu dia muncul komen kayak gini. Dan kalau misalnya ada terisi, baru dia bisa. Kita coba isi. Kita coba simpan. Nah, ini sessionnya juga ada tadi kan. Tadi jelasin tadi sebelumnya session. Habis itu, nah ini udah muncul kan. Untuk di database sendiri udah muncul nama filenya itu tadi. welsa.png. Mana tadi filenya? Nama filenya tadi welsa, ini dia, welsa.png. Lalu kita coba edit lagi. Kita coba edit. Untuk codingan edit sendiri di sini sama sih, sebenarnya sama. Cuman bedanya karena dia ada kan, jadi dia ngambil dulu yang ada di database, ditampilin, baru kita edit. Ya, baru kita edit. Misalnya kita coba yang ini, kita edit. Nah, ini Dova kan, kita jadi Diva. Passwordnya 12345. Baru kita ganti Diva, jadi Diva, dan passwordnya tetap. Nah, habis itu terus tambah index. Ya, sepertinya itu aja sih kayaknya yang data user ini tambahnya tadi ini ada validasinya habis itu kalau hapus sendiri di sini diproses hapus nih, delete from tb user tadi. Dimana ID-nya nih yang kita klik. Misalnya kita klik yang ini kan, kita klik yang nomor 4, dia baca nanti itu yang nomor 4 di sini. Habis itu coba kita hapus ya. Kita terhapus di database itu ada. Nah, juga terhapus. Ya, mungkin segitu aja untuk data user tadi. Cuman ya validasi sama operasi file tadi kan. Operasi file tadi itu ini ada validasinya. Dan untuk proses operasi file tadi itu ini dia membaca tipe foto, habis itu nama foto tadi, habis itu dipindahkan nama tadi itu ke lokasi nama tadi ke database ya. Mungkin sekian untuk data user. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan melanjutkan dari si teman saya tadi, user. Sekarang saya akan lanjut kepada distributor. Sebelum perkenalkan, nama saya Diva Arifan di Lubis. Di sini saya akan mencoba login terlebih dahulu. Di sini kita sudah berhasil login. Sebelumnya di dashboard ini terdapat jumlah distributor ya. Di sini terdapat jumlah data yaitu 3. Sekarang kita akan masuk ke data distributor, dan di sini saya akan menjelaskan bagian group, yaitu create,
atau menambah data, read data yang terbaca, U yaitu update, mengedit data, dan D yaitu delete, menghapus. Di sini saya akan mencoba menambahkan data terlebih dahulu, yaitu di tombol tambah distributor. Sebelumnya kita tambahkan distributor, yaitu untuk registernya yaitu D07. Ya, di sini data udah tambahkan, yaitu antah berantah. Kita coba lihat di database terlebih dahulu. Di database sudah tertambah juga, yaitu ini antah berantah. Ini kita lihat codingan terlebih dahulu di indeks. Ini untuk menampilkan data. Di sini menggunakan SQL select all from table distributor ini untuk menampilkan semua data-data yang ada di database. Dan di sini menggunakan scanning. Di sini untuk data menampilkan yang ada di database. Ini link untuk menuju ke edit PHP untuk delete ya. Dan di sini link menuju ke tambah distributor. Kita lihat tambah distributor. Sebelumnya ini bukan from dan linknya itu terhubung ke proses PHP dan menggunakan metode post. Di sini menggunakan validasi jika data nggak ada ya, input invalid code ini bakal muncul ini. Sini ada beberapa, yaitu ada kode distributor, nama distributor, untuk alamat, email, telepon distributor, dan ini untuk pitch penanggung jawab ya. Form ini terhubung ke proses PHP dan proses PHP itu di sini menggunakan post juga simpan ya, menggunakan SQL insert into table distributor, dan ini nama-nama yang ada di tabel itu. Selanjutnya saya akan mencoba mengedit datanya, yaitu update. Saya coba yang ini. Di sini udah terganti Adam dan alamat distributor bukan baru. Kita lihat dulu ke database-nya. Data sudah terupdate. Untuk codingannya edit menuju link menuju edit this. Dia punya file tersendiri. Dan form ini juga terhubung ke proses PHP. Dan itu untuk update. Sekarang kita mencoba untuk delete-nya. Kita coba yang ini. Dan di sini menggunakan validasi. Jadi ketika kita menghapus data, di sini akan muncul pop-up untuk apakah yakin mau dihapus nih. Dan itu terhubung di bagian sini. Di sini untuk validasi data apakah mau dihapus atau enggak. Sebelumnya sini datanya ada 3. Kita lihat di dashboard sudah menjadi 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan
sesi bagian dari yang udah dijelaskan oleh Ivan Lubis, yaitu bagian lensa. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Abdul Aziz. Jadi saya sebelum itu kita akan login akun yang udah kita buat di tabel user. Nah, di data sudah masuk, kita lihat di sini ada jumlahnya. Jumlah lensa kita ya kita fokus pada lensa dulu karena materi saya lensa. Jadi kita lihat di sini ada 2 di distributor. Nah, kita lihat di sini ada 2. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang CRUD dari lensa yang sudah saya buat, yaitu adalah create, read, update, dan delete. Pertama itu create. Itu adalah membuat data. Nah, jadi kita akan membuat sebuah data yang akan dimasukkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita buat data dengan kode lensanya Postel 003, jenis lensanya lampu. Mungkin kita bisa buat sepeda. Brandnya adalah Fiksi. Harganya mungkin bisa kita buat 3 juta. Nah, stoknya mungkin kita bisa buat adalah 30 karena terbatas, dan nama distributornya yaitu adalah Abadi Jaya. Misalnya kita buat. Nah, kita bisa lihat di sini data kita masuk di sini. Dan di database juga masuk apa tidak? Lensa. Nah, kita lihat sepeda Fiksi 3000. Nah, ini masuk ya teman-teman. Jadi ini bisa juga termasuk ke dalam R, yaitu adalah read. Data termasuk atau tidak. Kita bisa baca data kita masuk apa tidak di database ataupun di website yang sudah kita buat. Lalu itu pun masuk atau tidak ke dalam ke dalam dashboard kita yang udah kita buat. Jadi dia otomatis sudah masuk ke dalam jumlah lensa gitu. Nah, jadi kita lihat di sini data lensanya ada 3. Nah, bagian ini saya akan menjelaskan cara proses masukin datanya bagaimana. Nah, kita bisa lihat bagian di sini. Tapi sebelum kita lihat prosesnya, kita lihat dulu indeksnya bagaimana. Nah, indeksnya itu kita lihat di sini bagiannya yaitu adalah require, yaitu untuk memanggil bagian head. Ini bagian head, bagian sidebar, dan bagian header. Ya, biar kita panggil agar ada datanya. Gunakan require. Lalu di sini ada tambah lensa nih. Tambah lensanya ini kalau kita tambahnya itu akan langsung ke halaman baru yang udah kita buat. Contohnya tambah lensa. Lalu di sini bagian bawahnya itu adalah jenis nama database atau tabel yang udah kita buat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada div class, card body, tabel responsive, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini ada nomor, model lensa, jenis lensa, brand lensa yang udah kita buat. Nah, kok ada nama distributor? Nah, itu nanti saya jelaskan nanti. Lalu di sini ada SQL usernya atau query untuk memanggil data yang udah kita masukkan. Nah, nanti di dalam tabel ini adalah data-data yang udah kita masukkan ke database. Nah, contohnya tabel lensa yang udah kita buat di database namanya adalah tabel lensa 071. Nah, join itu adalah berhubungan dengan tabel distributor 071. Di sini ada ID juga, ID awalan kita dan lensa kita di sini di lensa kita. Jadi distributor. Nah, ini ada distributor ini buat hubungannya nih. Saya bilang tadi kenapa ada tabel distributor? Nah, itu nanti ada. Nah, terus ada tabel distributor, panggilan distributor, dan order by kode lensa 001 ascending. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pemanggilan data ke database-nya. Jadi nama yang saya bilang tadi itu kayak biar bisa ada ini ya itu kita panggil database-nya dengan pemakaian yang ini nomor data nama database kita. Karena udah kita buat ini nggak perlu kita panggil lah nama database kita apa. Terus di bagian ini ini bagian edit nih. Kayak bagian edit kita bagian di sini nih. Nih bagian edit di sini, bagian
hapus, include, delete lensa. Nah, untuk prosesnya itu kita bisa menggunakan ini. Saya menggunakan validasi. Karena saya menggunakan validasi agar kalau kita seandainya tidak masukin datanya itu kayak tidak asal-asalan masuknya. Jadi ya kita harus masukin data kita dan kata-kata gitu yang sesuai yang disuruh dengan perusahaan kita. Nah, jadi kita menggunakan if iset kode lensa. Kode lensa ini apa? Yaitu adalah bagian dari tambah lensa. Nih, bagian tambah lensa ini. Nah, ini if get, ini juga validasinya ini. Kalau kita belum masukin kodenya kayak ini nih, kode belum dimasukkan. Nah, jadi kayak if isn't get, kayak data belum dimasukkan, data kan tidak akan bisa masuk ke dalam database. Seperti itu. Sesuai dengan yang lain-lain. Area lensa, stok lensa. Nah, di sini juga ada validation default. Ini di bagian nama distributor. Nah, ini saya bilang tadi, dia ini bisa untuk dipanggil dari tabel distributor. Nah, tabel distributornya ini, kita open web. Nah, ini nama distributornya nih. Tabel distributor, kita lihat ordai. Data nama distributor terpanggil, jadinya ID distributor. Jadi karena ID distributor kita kepanggilan cuman ini, kayak contohnya, kenapa nggak pakai nama distributor aja? Ya nggak bisa, karena kita harus pakai ID distributornya angka gitu. Nah, jadi dia akan kepanggilnya nama gitu. Jadi contohnya ini PT Aman Sentosa ini jadi kalau di bagian distributor ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, contohnya seperti itu. Data nama distributor, dan optionnya. Nah, tabel lensanya mana? Oke. Nah, juga di sini ada simpan ya untuk menyimpan datanya, bagian menghapus atau reset. Terus ada bagian kembali. Kalau kita kembali itu bagi ke bagian data read atau bagian ini. Lalu kita lihat tadi proses juga bagian if ya. Ini untuk validasinya. Lokasi jika if kode lensa akan dimasukkan, lokasinya akan tambah ke tambah lensa, kode lensa. Terus juga bagian jenis lensa, tambah lensa, dan selanjutnya gitu. Terus untuk bagian SQL-nya atau bagian query-nya, kita menggunakan insert into tabel lensa, kode lensa, jenis lensa, brand lensa, 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 ID distributor yang akan menjadi nama distributor di bagian data lensa. Itu akan bervalue kode lensa, jenis lensa, brand lensa, harga lensa, stok lensa, nama distributor. Kenapa distributor? Karena di bagian tambah lensa sudah kita tambahkan ID itu berubah menjadi nama distributor. Nah, akan result itu hasil darinya itu akan query-nya on yang berkoneksinya nanti. Terus echo script window akan kalau jika kita sudah masukkan itu akan berpindah ke bagian indeks kita, bagian indeks database, data yang sudah kita masukkan. Lalu kita akan lanjutkan bagian U, yaitu adalah update. Semisal kita akan update sebuah data. Jadi kita akan update sebuah data yaitu contohnya paralon. Nih, datanya sudah kita masukkan. Sudah ada datanya. Nah, ini simpel juga cara untuk kita mengedit, tinggal kita edit aja. Contohnya kita tinggal edit kayak kode lensanya apa. Mungkin kita juga buat lampunya apa. Terus Panasonic harganya, lalu stoknya ada berapa. Nah, stoknya itu contohnya ada 20. Terus distributor siapa? Ya kita ganti aja. Ya simple. Jadi datanya ganti nih. Datanya lama nih. Data yang lama Paralon, Panasonic. Nah, kalau kita ganti, otomatis database juga ganti. Nih sepeda fix lampu Panasonic ya kan. Nih lampu Panasonic. Ini sesuai ID distributornya kita nih. Lalu untuk bagian cara biar dia bisa keganti begitu, ya kita lihat di bagian edit lensanya. Nah, bagian edit lensanya itu ya simple juga, tidak ada beda jauhnya. Gitu. SQL wizard-nya itu cuma kita panggil dari tabel lensa ke ID lensa. Nah, jadi dia itu manggilnya itu kita edit bagian ID-nya gitu, bisa kepanggil ID juga. Ini jenis lensanya apa?
datanya jenis lensa. Ini SQL-nya nih, bagian sama distributor yang udah kita juga tadi sama juga ada di bagian proses tambahnya juga sama seperti ini. Ini nggak ada beda jauh juga. Dan juga ini di bagian prosesnya ini juga ada bagian validasinya juga sih, tapi tidak memakai get. Nah, kenapa tidak memakai get ya? Karena bisa juga tidak memakai get gitu. Nah, ini sama aja if set edit. Nah, di sini kan namanya simpan. Terus kita buatnya edit di sini biar dia sesuai dengan ada di sini gitu. Nah, kita lihat tambah lensa, kode lensa, tambah lensa, jenis lensa seperti itu. Terus SQL-nya itu ada update. Nah, update-nya itu tabel lensa 071. Setnya itu kode lensa. Jadi dia kode lensanya itu kan utamanya gitu. Jadi dia fokusnya tuh ke kode lensa. Misalnya seperti itu. Awalannya ini sesuai dengan yang udah kita buat nih. Nah, jenis lensa gitu kan. Brand lensa ini jadi singkatannya sini kalau bisa dibilang. Nah, disingkat jadi database-nya ini gitu. Nah, where ID lensa. Nah, ini jadi kalau kita udah edit, dia tekan editnya langsung ke halaman data. Lalu kita balik lagi untuk kita jelaskan bagian delete, itu D. Ya, D itu adalah delete. Nah, misal kita lihat ya dashboard kita mana. Ini ada 3 nih. Ini coba kita delete. Nah, delete ini juga ada triggernya nih. Kita yakin akan menghapus data ini apa tidak. Ini coba kita hapus datanya. Kita lihat di sini berkurang. Oke, berkurang nih. Terus di bagian database juga masih 3 nih. Kita hapus. Nah, bagian sepeda menghilang juga. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat dulu bagian delete-nya nih. Delete-nya itu ada triggernya nih. Trigger kalau kita yakin atau hapusnya nih. Kenapa ada itu? Nah, kita lihat nih. Model fade, static backdrop, ya. Data ID lensa. Nih datanya nih. Dia sesuai dengan data kita nih. Jadi kalau kita hapus, dia cuma manggil aja, yakin hapusnya itu cuma bagian lensa. Kalau kita tambahin semuanya nggak bisa dia. Nah, ada lensa, hapus data. Nah, nih, kalau kita hapus kan ada nih, yakin hapus data. Nih, ini kalau kita kan hapus, ini close nih. Kalau kita nggak jadi mau hapus, ya tinggal kita hapus. Kalau udah jadi hilang, itu kan. Terus bagian prosesnya nih. Nah, ini bagian proses ini memakai validasi juga sih, yakin kita mau hapus satu kan ada get nih. SQL itu tinggal kita delete from table lensa where di mana ID lensa berada. Itu. Jadi kita hapus saja. Ya, mungkin itu aja yang udah bisa sampaikan. Nah, ini tampilan lensa yang udah kita buat. Atau yang jenis yang udah saya bilang itu ada CRUD tadi ya, yang udah kita buat tadi, yang saya jelaskan tadi ada create, read, update, sama delete. Nah, saya udah jelaskan. Jadi untuk materi selanjutnya adalah pemesanan yang akan dijelaskan dengan teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan juga teman saya. Oke, baiklah, di sini saya akan jelaskan dari penjelasan teman saya itu tadi dari tabel distributor dan tabel lensa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pemesanan. Di sini terdapat tabel pemesanan. Nah, di sini ada kode lensa, brand lensa, harga lensa, stok lensa, dan nama distributor. Perlu diketahui bahwasanya tabel pemesanan ini diambil daripada tabel lensa dan juga diikuti oleh tabel distributor. Di sini terpanggil dari tabel lensa, ada tabel lensa 1, ada ID distributor, dan tabel distributor dan ada ID distributor juga. Di sini ada ID lensa dengan limit 1, tidak mencoba 1, dan SQL error. Di sini ada data page error, page assoc query. Dan di sini diambil daripada data lensa dari database lensa, ada ID lensa, ada kode lensa, ada jenis lensa, brand lensa, dan lain sebagainya. Diambil dari table lensa. Dan juga di sini juga terdapat tabel-tabel yang akan ditampilkan di dalam
dalam tabel pemesanan tersebut. Seperti itu. Jadi cukup sekianlah pesan dari saya. Intinya tabel pesan ini diambil daripada tabel yang sudah tabel distributor. Oke, cukup sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kata dari kami mohon maaf karena pun kami di sini masih dalam keadaan belajar. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.